Parhobas Horas, saya mau bahas soal sinamot. Sinamot bagi orang Batak itu adalah topik yang sangat menarik, seringkali menjadi pro dan kontra. Apalagi sekarang ini ya. Oh ya, mungkin bagi yang nggak ngerti, sinamot itu apa sih? Sinamot itu mahar. Kalau di masyarakat awam namanya mahar lah gitu ya. Jadi kalau di orang Batak itu jadi ada semacam alat ukur alat ukur uh, kerennya atau hebatnya keluarga atau pengantin misalnya, itu dilihat dari sinamotnya gitu. Jadi kalau aku lihat sekarang ini makin kesini ya, sinamot ini kayak kompetisi gitu loh. Jadi kalau dia semakin besar sinamotnya, ada yang sampai 1 miliar gitu kan, sampai itu makin wah gitu, puja-puji segala macam gitu. Jadi sinamot itu namanya mahar ya. Sinamot itu sebetulnya ia tidak dinilai berdasarkan besarnya. Artinya gini loh, kamu bukan berarti kamu disebut misalnya pasangan yang paling bahagia atau pasangan yang paling keren kalau sinamotmu besar gitu. Besarnya sinamot itu kesepakatan aja, kesepakatan kedua belah pihak gitu. Nah, sebetulnya untuk apa yang aku tahu ya, yang aku pahamin ya kalau salah tolong teman-teman orang Batak koreksi gitu. Sebetulnya awalnya sinamot itu adalah untuk pembiayaan pesta, ya kan? Makanya nih, kalau misalnya kok di pesta, katakanlah nikah nih, cewek cowok ya kan? Misalnya pesta di si cewek gitu. Nah, si cewek akan menghitung kira-kira berapa kebutuhan biayanya gitu. Nah, itulah nanti dasar mereka untuk meminta sinamot. Gitu loh. Artinya ya kalau bisa pesta jangan sampai misalnya, ya maksudnya jangan sampai kayak nombok banget lah gitu. Nah, kalau zaman dulu ya gitu ya. Sinamot itu dilihat dari kemampuan si keluarga si laki-laki. Jadi makanya dulu kalau teman-teman perhatikan Raja Perhata ya kan, nanti kan ada tuh kayak saut-sautan dia kan, di datanglah Raja Perhatanya si Parburu di BGHami godangdo horbo lobu dohot akapinahan ni hamuna. Nah gitu kan, maksudnya gini loh, kami dengar banyak kok harta bendanya gitu. Nah nanti dari pihak si laki-laki dia kan biasanya dia akan nyahut gitu kan, kayak nggak kayak pantun gitu. Kalau orang Betawi itu kayak yang saut-sautan gitu loh. Nanti dibilang bahwa ina naujuide molosondar rangarong be. Nah kayak gitulah gitu. Jadi intinya adalah teman-teman, sinamot itu bukan jadi alat ukur ya, karena jadi semacam ada gejala atau fenomena gitu kan, orang nggak nikah-nikah gara-gara sinamot gitu. Padahal sebetulnya kan di kalangan Batak tuh, di orang Batak itu kan pesta itu tidak ada loh kewajiban harus di gedung besar yang berbiaya ratusan juta, nggak ada. Pesta Batak itu sebetulnya sangat mengakomodir sesuai dengan kemampuan orang yang mau pesta gitu. Ada ulaun namet namanya, yang jelas gini, dia sah ya kan. Sahnya seperti apa? Ya itu kalau prosesi adatnya dilakukan, dan misalnya nih kalau di pesta Batak kan ininya ada tulang kan gitu kan. Itu loh, jadi tidak berdasar artinya gini, boleh nggak sih bikin pesta nggak usah ngundang-ngundang? Boleh boleh bikin pesta adat, keluarga, yang penting ada keluarga utuh, keluarga asli lah ya, terus ada dari pihak tulang, udah sah, itu sama sahnya gitu. Jadi jangan sampai misalnya kalau yang ngerasa terkendala karena sinamot, kayaknya bukan terkendala karena sinamotnya, kadang-kadang terkendala karena gengsinya ya kan gitu loh. Jadi sekarang kembali ke kita masing-masing gitu. Kalau aku nggak tahu deh, walaupun aku mungkin punya uang, misalnya katakanlah ya, aku kan punya anak laki-laki ya, punya anak perempuan juga. Kalau misalnya anak perempuan saya dilamar oleh seorang laki-laki dan dia mau memberikan sinamot, dia mampu misalnya memberikan sinamot sampai ratusan juta, miliaran gitu, saya akan bilang,
Apa nggak lebih baik ini buat modal kalian berkeluarga gitu. Saya kan bilang seperti itu. Nah, untuk anak saya laki-laki juga, mungkin kalaupun misalnya anak saya misalnya saya punya uang kok mak gitu kan bikin pesta, saya akan bilang apa nggak lebih bagus ini jadi modal berkeluarga aja gitu. Nah, kenapa sekarang fenomena kayak berlomba-lomba semakin besar sinamot ini? Nah, inilah pengaruh menurut aku ya, kalau pengaruh hedonisme, kemudian perkembangan ya teknologi, perkembangan zaman gitu. Karena gini, ya namanya manusia ya, katakanlah di kalangan orang Batak juga kan banyak yang kayak gini. Karena dilihat, pestanya si ini kemarin tuh 1.000 yang datang, 5.000 yang datang, menunya ini gitu. Jadi ada keinginan untuk terus bersaing, untuk terus melebihi yang lain gitu dan seterusnya gitu. Jadi kembali ke ini mindset orangnya sih gitu. Kalau ditanya gitu, sumpah nih, mau mungkin dibilang orang aku sombong apa nggak peduli juga gitu. Misalnya kalau saya pengen pesta gitu kan, nanti yang datang tuh nggak ada yang datang gitu, nggak apa-apa, yang penting pestanya sah. Iya, kalau aku kayak gitu. Jadi apa ya, ya lagi-lagi kembali ke orangnya gitu. Jadi adat itu sebetulnya tidak menyusahkan, tidak menyulitkan gitu, tapi ya ini yang menjalankannya yang bikin sulit gitu kan. Gitu ya teman-teman Kepar Hobas. Jadi be yourself, jadilah diri sendiri. Hidupmu jangan diatur atau dikendalikan oleh orang lain. Oke?